Perkenalkan, nama saya Rizky Hernisa dari Prodi Farmasi semester 2. Saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung. Terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase 0 atau depolarisasi cepat. Artinya sel semula dalam potensial membran istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi setelah mendapat arus dari sel di sebelahnya. Selanjutnya fase 1 atau repolarisasi parsial. Artinya terdapat sedikit perubahan masuknya kalsium ke dalam sel. Yang ketiga ada fase 2 atau plateau. Keadaan stabil yang agak lama keseimbangan ion positif masuk dan keluar. Yang keempat ada fase 3 atau repolarisasi. Artinya muatan kalsium dan natrium secara berangsur-angsur meningkat sehingga kalium keluar dari sel dengan cepat. Yang kelima, fase 4 atau fase istirahat. Artinya membran sel lebih permeabel terhadap kalium daripada natrium sehingga sebagian kecil kalium merembes keluar sel. Selanjutnya ada pembuluh darah. Ada prostanoid, nitric acid, peptida vasoaktif, endothelin derived, hyperpolaring factor. Selanjutnya ada sistem saraf, sistem parasimpatik dan parasimpatik. Yang terakhir ginjal. Obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Obat antiaritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan dan tempat asal impuls. Kelas 1 atau pengeblok kanal ion natrium. Bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung volatase propanamid, lidokain, dan plekain. Kelas 2 atau beta blocker. Untuk menstabilkan ritme denyut jantung, obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV propanolol. Kelas 3 atau penghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase polarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi beryllium, amiodaron, dan satolol. Kelas 4 atau penghambat kanal ion kalsium. Memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan peningkatan periode refraktor perampil dan diltiazem. Selanjutnya obat antihipertensi. Obat yang mempengaruhi resistensi perifer, alpha blocker, kalsium antagonis, golongan nitrat. Obat diuresis tiazid, furosemid, diuresis hemat kalium. Obat yang mempengaruhi sistem renin-angiotensin, ACE inhibitor, antagonis reseptor angiotensin. Obat yang mempengaruhi curah jantung, non-selektif beta blocker, selektif beta blocker. Obat bereaksi pada pusat, central blocker. Obat yang mempengaruhi hemostatis merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi.